Argentina, champions of the world. Manchester United bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan hasil imbang 2-2 dalam Roses Derby melawan Leeds United tadi malam. Meskipun bisa bangkit, hilangnya Casemiro dalam skuad dan hasil imbang ini membuktikan betapa besarnya peran pemain Brasil itu di Old Trafford. Untungnya, Jadon Sancho bisa jadi pahlawan di akhir laga. Casemiro terkena kartu merah akibat pelanggaran yang dilakukannya pada laga melawan Crystal Palace sebelumnya. Itu membuat Manchester United harus bermain tanpa Casemiro di pertandingan ini. Perannya digantikan oleh rekrutan anyar Marcel Sabitzer. Meskipun begitu, anak asuh Erik ten Hag tentu masih jadi tim yang diunggulkan. Mengingat MU memiliki tren catatan yang positif akhir-akhir ini. Ten Hag juga berusaha untuk mengejar poin Manchester United yang saat ini berada di posisi kedua. Di sisi lain, Leeds sebenarnya masih dalam kondisi yang terombang-ambing. Mereka masih ditangani oleh manajer sementara Michael Skubala. Leeds memutuskan untuk memecat Jesse Marsch di hari Selasa kemarin. Meskipun begitu, Leeds berusaha untuk memanfaatkan situasi hilangnya Casemiro ini. Dan usaha itu berhasil. Bermain di kandang sendiri, Setan Merah malah tertinggal lebih dulu. Baru 55 menit laga berjalan, Wilfried Gnonto menemukan ruang untuk menembak bola ke gawang De Gea. Ini adalah gol tercepat kedua yang dicetak ke gawang United di Old Trafford. Rekor ini masih dipegang oleh Edin Dzeko yang mencetak gol hanya dalam waktu 43 menit di Old Trafford pada tahun 2014. Meskipun begitu, United masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Bruno Fernandes dan kolega mampu mencatatkan 69% penguasaan bola. Mereka juga bisa menciptakan beberapa peluang meskipun kurang mengancam. Marcel Sabitzer punya peluang besar untuk menyamai kedudukan. Namun, tendangannya mampu diselamatkan dengan gemilang oleh Illan Bellier. Selebihnya, tidak ada gol tambahan. Leeds pun berhasil mempertahankan kedudukan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, Leeds bisa mengawali laga dengan sangat rapi. Hanya 3 menit dari peluit babak kedua, The Peacocks menggandakan keunggulan dengan sedikit keberuntungan. Rafael Varane yang berniat menghalau bola malah memantulkannya ke dalam gawang sendiri. United baru bisa membalas di menit ke-62. Umpan panjang Diogo Dalot dari sisi kiri mampu disambut dengan baik oleh sundulan Marcus Rashford. Kedudukan sementara akhirnya berubah jadi 2-1. Titik cerah datang di menit ke-70. Jadon Sancho yang masuk menggantikan Wout Weghorst di menit ke-59 langsung memberikan dampak. Ia mencetak gol penyeimbang lewat bola mentah di dalam kotak penalti. Dengan ini, skor jadi 2-2. Varane sempat nyaris menebus kesalahannya, tapi sundulannya di menit ke-77 mampu ditepis oleh Melia. Tidak ada gol tambahan sampai pertandingan berakhir. Gol terakhir di pertandingan itu adalah gol pertama bagi Jadon Sancho sejak bulan September tahun lalu. Pemain berusia 22 tahun itu menghabiskan beberapa musim jauh dari skuad untuk berlatih secara mandiri. Selama ketidakhadirannya dalam skuad itu, Erik ten Hag mengatakan bahwa Sancho tidak siap secara fisik dan mental untuk bermain. Untuk itu, sang pemain membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah personal dan berlatih secara mandiri. Di awal bulan ini, Sancho sudah siap untuk kembali bermain bersama rekan-rekannya. Ia menjalani pertandingan perdana dalam kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest di Carabao Cup. Meskipun di pertandingan itu ia bukan sebagai starter, tapi ia masih bisa bermain untuk 30 menit secara maksimal. Dan di pertandingan ini, Sancho akhirnya mencetak gol pertamanya setelah kembali ke tim. Dengan gol ini harapannya bisa menjadi pertanda Sancho kembali ke performa puncaknya. Banyak yang percaya kalau sayap asal Inggris itu belum mencapai potensi sepenuhnya di Old Trafford. Tapi dengan kembalinya ia di lapangan, optimis bisa.
Tapi sisi pesimis justru ditunjukkan oleh skuad setan merah dari hilangnya Casemiro dari susunan pemain. Casemiro menerima kartu merah pertama dalam karir seniornya di laga lawan Crystal Palace. Meskipun United bisa menang, tapi Casemiro tidak bisa bermain di 3 pertandingan liga. Statistik dari Mirror.uk menunjukkan bahwa Casemiro memegang peran penting dalam performa MU yang kian meningkat ini. Casemiro telah menjadi starter di 23 pertandingan bersama United di semua kompetisi. Dari situ, Ten Hag berhasil memenangkan 18 pertandingan, 3 kali imbang dan hanya 2 kali kalah. Mereka mencetak 42 gol dan hanya kebobolan 14 kali. Sementara data yang ditunjukkan tanpa Casemiro berbeda jauh. Sebelum pertandingan ini, United hanya pernah bermain 11 kali tanpa Casemiro. Dari 11 pertandingan itu, United menang 7 kali dan kalah 4 kali. 22 kali mencetak gol dan kebobolan hingga 19 kali. Casemiro telah membuat lini belakang United aman dengan kemampuan pertahanannya, sekaligus memberikan kontribusi kreatif dari lini tengah. Casemiro bisa menyuplai bola untuk lini serang dengan kemampuan umpannya yang tidak kalah baik. Ia juga sangat ahli dalam hal membaca permainan. Dengan itu, Casemiro bisa mengantisipasi kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Jika Casemiro bermain di pertandingan ini, akan diragukan MU bisa kebobolan 2 gol. Apalagi gol pertama yang tercipta baru 1 menit laga berjalan. Atau setidaknya, United bisa melakukan comeback di menit akhir. Terlepas dari itu, Leeds bermain cukup baik. Meskipun tanpa manajer tetap, mereka masih mampu menahan imbang United di Old Trafford. Erik ten Hag masih harus menjalani pertandingan lagi tanpa Casemiro. Kali ini, gantian United yang akan berkunjung ke Elland Road, markas Leeds United dalam lanjutan laga Premier League di akhir pekan ini. Para pendukung setan merah masih bisa optimis akan mengubah hasil akhir, tidak seperti di laga ini. Terakhir kali setan merah mengunjungi Elland Road adalah pada bulan Februari 2022. Di pertandingan itu, MU bisa menang dengan skor meyakinkan 4-2 di bawah asuhan Ralf Rangnick. Setelah itu, keseruan sesungguhnya terjadi. United akan bentrokan dengan rival abadi mereka di tingkat Eropa, Barcelona. Di pertandingan yang digelar minggu depan ini, akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan spot Europa League.